Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, untuk kali ini saya akan mengerjakan kuis assessment yang dimana di sini kita akan membuat hands-on ya untuk merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam menyusun topologi, menjalankan instalasi dan konfigurasi, serta menunjukkan hasil. Kedua, terdapat tampilan diri, suara jelas, dan memastikan tampil PINET dan konsol jelas terlihat. Oke, langsung saja kita ke penugasan. Yang pertama, di sini kita akan disuruh menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAC. Oke, langsung saja. Ini yang pertama. Kedua itu melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Yang ketiga, membuat script Python menggunakan library Paramiko untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch, kecuali interface yang terhubung ke NAC. Jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Oke, saat praktik berlangsung, pastikan untuk menjelaskan NAC dapat terkoneksi jaringan, tunjukkan apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana membuktikan hal tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke PNet-nya ya. Oke, kita sudah ada di PNet ya. Selanjutnya di sini saya akan merancang topologinya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita ke network dan ini kita pilih ke NAT ya. Sebagai jaringan untuk NAC, kita pilih NAT. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, kemudian di sini kita tambahkan Docker IO ya. Oke, di Docker IO ini kita bisa setting terlebih dahulu untuk image-nya. Kita pilih yang Ubuntu. Dan selanjutnya untuk portnya kita pilih Ethernet 3 ya. Port. Kemudian kita Ethernet 1 DHCP untuk IP publiknya kita checklist, dan Ethernet 2 static IP untuk perangkat switch dan routernya untuk mengkonfigurasi. Oke, kita tambahkan di sini bebas. Misal saya akan menggunakan 192.168.1.1 10 10.10. Oke, jangan lupa /24. Oke. Kita cek dulu. Oke, sudah, kita save. Oke, bisa kita lihat tadi di topologinya ada switch juga ya. Switch di sini tambahkan switch terlebih dahulu. 2019. Oke, dengan image 2019. Oke, sudah mungkin ya. Kita save. Selanjutnya di sini kita tambahkan router. L3 router. Oke, sudah kita save terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ya. Tinggal kita sambungkan kabelnya satu persatu. Oke, untuk net ke Docker menggunakan Ethernet 0. Oke, kemudian ke switch, Docker ke switch. Oke, bentar. Untuk namanya ini kita ganti dengan NAC saja. Oke, sesuai yang ada di ketentuan ya. Oke, save. Oke, sudah. Selanjutnya kita hidupkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan ping dulu terlebih dahulu ya. Apakah sudah
terdaftar di internetnya, di jaringannya. Jadi kita lakukan ping di sini, ping 888. Oke, berhasil ya pingnya ya, yang artinya sudah terhubung ke dalam jaringan NAT-nya. Oke, kita hentikan saja. Untuk selanjutnya, di sini saya akan bentar, dibuka dulu ya. LMS new. Oke, pemrograman week 5 quiz assessment. Oke, bisa kita lihat di sini panduannya ya. Oke, yang pertama itu kita menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan. Oke, sudah ya, dapat. Tadi sudah kita ping dan dia sudah mengakses jaringan, sudah bisa ya. Selanjutnya di sini topologinya juga sesuai ya dengan apa yang ada di step by step di tugasnya. Oke, sama ya. Oke, selanjutnya di sini akan lakukan internet dan semua network device dapat di-ping. Oke, agar dapat di-ping, kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita bisa mulai dari router atau switch. Oke, kita mulai dari switch saja. Oke, di sini saya sudah menggunakan putih ya. Oke, langsung saja kita konfigurasi terlebih dahulu. Konfigur terminal. Kemudian kita kasih nama terlebih dahulu di sini hostname. Hostname-nya di sini saya gunakan switch 1. Switch 1. Selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 1. Oke, kita tambahkan IP address-nya untuk konfigurasi ya. Oke, di sini IP address-nya bebas ya, 192.168.10 titik switch titik 2 ya. Untuk subnet masnya 255.255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita hidupkan terlebih dahulu shutdown. Oke, selanjutnya kita end-kan. Jangan lupa kita simpan dengan perintah WR atau read memory. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan tes belum nih. Kita konfigurasi lagi switch ya. Router. Kita masuk ke router. Di sini saya menggunakan putih. Konfigur terminal. Selanjutnya kita kasih hostname terlebih dahulu di sini. Hostname router 1. Oke, kita masuk ke interface internet 0/0. Oke, sudah kita tambahkan IP address-nya untuk router. IP address 192.168.10.1. Untuk subnetnya 255.255.55.0. Oke, sudah. Kemudian kita hidupkan shutdown. Oke. Dan kita end-kan. Kita jangan lupa save ya konfigurasi kita. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba tes ping dari NAC ke dua perangkat ini, ke switch dan routernya ya. Oke, ping 192.168.10.1. Untuk routernya berhasil ya, berhasil kita ping, yang akhirnya sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita ping switch di sini. Oke, berhasil juga ya di switch dan di routernya. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan untuk melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan atau konfigurasi pada switch maupun router. Oke, langsung saja kita ke NAC.
di sini apt update. Oke, sudah. Kemudian kita akan install ya dengan perintah apt install rslog syslog min y. Oke, tunggu sebentar, tergantung jaringan kita ya ini untuk menginstalnya lama atau tidaknya. Oke, sini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghidupkan atau mengaktifkan port 514 UDP dan TCP. Oke, di sini dengan perintah menghidupkannya itu nano /etc /r syslog .config. Oke, di sini untuk modul root ini masih dalam komen ya. Oke, kita hapus pagarnya biar dia aktif. Dan untuk input ininya juga kita aktifkan, kita hapus pagarnya. Oke, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, selanjutnya kita ctrl-o, enter, ctrl-f. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lagi ya, mengkonfigurasi untuk melakukan sebuah perubahan ya, konfigurasi pada switch maupun router untuk melakukan sebuah perubahan. Oke, langsung saja kita mulai di sini dengan langkah-langkahnya. Oke, masuk dulu ke dalam NAC, rslog d. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di switch maupun router. Oke, kita di switch terlebih dahulu. Switch, oke. Dengan perintah kita masuk dulu ke configure terminal, kemudian logging host. Ini kita masukkan host servernya supaya dia nanti bisa membaca, dari perubahan dari switch maupun routernya. Oke, 192.168.10.10. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan lagi konfigurasinya, login, trap informasional, oke, service, tim, ke spasi, tim stem, log, data time, dead time ya, bukan data time, ms. Oke, benar. Selanjutnya kita akan end kan. Oke, kita simpan perubahannya, konfigurasinya. Oke, selanjutnya tadi ini kita di mana tadi? Oke, kita sudah di switch, sudah konfigurasi. Selanjutnya kita akan di router ya, di router configure terminal. Selanjutnya di sini kita masukkan logging host, sama ya seperti tadi ya konfigurasinya. Logging host 192.168.10.10. ini IP servernya ya, supaya nanti kalau ada perubahan servernya itu bisa mendeteksi.
Oke, sudah. Selanjutnya login tribe informasional. Oke, selanjutnya service time log date time and kan where. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah sampai step yang ini ya. Oke, tunjukkan lakukan ping koneksi. Kita coba lakukan perubahan terlebih dahulu ya. Nanti baru kita cek. Misal kita akan lakukan perubahan di router. Oke. Configure terminal. Oke, di sini kita akan lakukan misal perubahan di ban kecil saja ya. Hostname. Oke, hostname kita ganti dengan router test. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan jalankan di Docker atau di NAC dengan perintah di sini file minf /var /log /syslog. Oke, di sini sudah terlihat ya perubahannya, ada tanggal, jam ya. Oke, ini ya. Ini sudah terlihat perubahannya yang berarti dia sudah terkoneksi ya, dari router switch tadi sudah mengirimkan perubahan ke server atau ke NAC. Oke, selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini akan tunjukkan dengan melakukan ping dan koneksi SSH. Oke. Syslog berfungsi dengan baik. Perubahan. Oke, ini sudah ya, yang artinya tadi syslog berfungsi dengan baik ya, yang melakukan beberapa perubahan dan cek lognya terkirim ke syslog. Nah, tadi sudah terkirim ya. Oke, selanjutnya di sini akan melakukan, kita belum mengkonfigurasi ya, ini mengakses network device, tunjukkan dengan melakukan ping dan koneksi ke SSH. Oke, karena kita tadi belum mengaktifkan SSH pada router dan switch, kita akan konfigurasi lagi di dua perangkat ini ya, agar bisa tersambung atau mengaktifkan SSH di servernya untuk dua perangkat ini, untuk meremote-nya dari server misalnya ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam switch ya. Switch atau router bebas ya, terserah. Di sini kita akan konfigurasi switch terlebih dahulu saja ya. Router terlebih dahulu. Oke, kita exit. Oke, di sini karena kita tadi sudah mencobanya, di sini kita bisa ganti saja ini username-nya ya. Karena tadi kita hanya mencoba perubahan ya. Oke, di sini kita ganti hostname router 1. Oke, sudah, dan IP domain name netpro.local. IP domain name, username. Oke, username di sini Rian dan privilege 15. Untuk secret passwordnya di sini tidak usah yang susah-susah karena nanti kita bingung sendiri untuk masuknya, untuk login SSH-nya. Oke, private Rian. Oke, selanjutnya di sini crypto generate. Oke, generate bisa crypto generate RSA modulus 1024 crypto
oh guys, sorry, generate RSA pantes modulus 1024. Oke, sudah ya. Oke, generating sudah tergenerate. Dan akan mahkot IP SSH version 2. Dan kita masukkan line FTY 0/4 login lokal transport input SSH kita N-kan, jangan lupa kita simpan biar tidak hilang. Oke, di router sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi juga di switch. Ini konfigurasi untuk mengaktifkan SSH ya. Oke, langsung saja di sini konfigur terminal. Oke, IP domain name netpro lokal. IP domain name netpro lokal, username di sini kita samakan saja seperti apa yang ada di router ya. 15 secret ya. Oke, sudah. Kemudian crypto generate RSA modulus 1024. Oke, sudah ya. Crypto generate, kita masukkan IP. Untuk konfigurasinya sama saja yang ada di router tadi ya. Oke, hanya SSH version 2, tambahkan LAN FTY 04, login lokal, transport input SSH. Oke, sudah. Kita N-kan WR. Oke, sudah ya. Selanjutnya kalau sudah, kita akan coba kita akan remote atau mengaktifkan SSH di ini ya, server atau docker NAC. Mana tadi? Ini. Oke, dengan perintah SSH rian add IP kita 192.168.10.1. Ini misal kita akan meremote atau mengaktifkan SSH router ya. Oke, continue koneksi fingerprint. Yes. Oke, di sini kita masukkan password yang kita buat tadi. Ya. Oke, sudah berhasil ya. Untuk router, kita exit terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita coba yang switch. Oke, yes. Kita pilih yes. Passwordnya di sini. Oke, sudah berhasil ya. Untuk apa namanya? Ini penugasan yang ini dapat mengakses network device tunjukkan dengan melakukan ping dan koneksi SSH. Nah, sudah terkoneksi ya keduanya, router maupun switch. Log berfungsi dengan baik. Oke, ini sudah. Selanjutnya berarti di sini kita akan melakukan kedua Python script berjalan dengan baik tanpa error. Oke, kita akan melakukan penginstalan dahulu ya, masuk dalam router, ke NAC ya maksudnya. Kita exit dulu. Oke, di sini kita akan melakukan
penginstalan Paramiko ya. Pertama kita akan install dulu apt install Python 3. apt install Python 3 with min.y. Oke, tunggu sebentar ya, masih proses penginstalan. Oke, sabar ya. Masih proses penginstalan karena jaringannya agak susah. Oke, unpacking. Oke, selanjutnya kita akan install Paramiko untuk sebagai library. Install Paramiko. 3 install Paramiko. Requirement already. Oke, sudah ada. Selanjutnya di sini kita akan buat script Python-nya dengan perintah di sini syslog refresh. Nano pertama interface, nano interface paramiko .py. Oke, di sini saya sudah menyiapkan. Bentar. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kodenya ya, atau script Python-nya. Oke, jadi kita tinggal salin saja di sini. Oke, kita minimesh. Kita masuk lagi ke dalam ini. Oke, enter saja di sini. Oke, ctrl-o, enter ctrl-x. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan tes coba dulu ya, atau berjalan dengan baik dengan perintah Python 3. Oke, di sini bisa kita lihat ya, kedua Python script yang pertama berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Jadi di sini dia hanya mengaktifkan di VLAN 1 yes manual up, dan di sini untuk internet 0/0 unisex. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat kode Python yang kedua ya. Oke, dengan perintah di sini kode Python yang kedua, nanolog summary, nanolog_summary.py. Oke, di sini juga saya sudah menyiapkannya. Oke. Oke, ctrl-o, enter ctrl-x. Oke, coba kita akan jalankan apakah berjalan dengan baik. Python 3. Oke, di sini juga berjalan dengan baik ya. Untuk syslog summary, jadi total log itu ada 25, config change ada 5, dan error 0. Oke. minimesh. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengerjaan quiz assessment ya. Dari tadi kita sudah NAC dapat terkoneksi jaringan internet,
tunjukkan apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan hal tersebut. Ini juga sudah. Dan NAC dapat mengakses network device untuk tunjukkan dengan melakukan ping dan koneksi SSH. Ini juga sudah. Dan syslog berfungsi dengan baik. Oke, ini tadi kita sudah mencobanya, melakukan perubahan juga, dan berjalan dengan baik. Jadi dari dua perangkat ini mengirimkan ke server bahwa ada melakukan perubahan. Oke, di sini juga ada kedua Python script berjalan dengan baik dan tanpa error. Oke, bisa kita lihat tadi barusan saya sudah menjalankan tanpa error ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengerjaan kuis ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.